Salam damai sejahtera saudara. Selamat hari ke-25 di bulan November ini Tuhan izinkan untuk kita telusuri lagi. Maka 2 Korintus pasal 5 ayat 6 hingga 10 akan menjadi pedoman bagi kita untuk menelusuri tiap waktu di hari ini. Namun, sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, hati kami seringkali gaduh, sebab itu kami mohon kepadamu, singkirkanlah kegaduhan di hati kami, agar dalam diam dan tenang, kehendak-Mu dalam sabda-Mu, sungguh kami dengarkan. Dan dalam tuntunan hikmat-Mu, sabda-Mu tak lagi berlalu, melainkan terwujud nyata di dalam kehidupan beriman kami kepadamu. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 6 hingga 10 menyatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Surat Kristus yang terbuka nyatanya tak pernah sekalipun terpancar dari kesempurnaan, melainkan justru terpancar dari tubuh manusia yang syarat dengan kelemahan. Di surat kedua kepada jemaat Korintus ini, kita akan menemukan bagaimana Rasul Paulus terus membangun kesadaran umat untuk membuka dirinya terhadap realitas kelemahan dan keterbatasan. Tubuh manusia senantiasa diperhadapkan pada kelelahan, dihadirkan dalam masyarakat yang berubah, serta ditempuh dalam waktu yang terus bergulir alias menua. Manusia mengalami kesemuanya itu sebagai bagian dari kehendak Tuhan yang diizinkan Tuhan untuk ditantang. Akan tetapi, motif Tuhan bukanlah membuat manusia tersandung, melainkan menolong manusia untuk semakin mengembangkan ketahanan iman dalam dirinya. Rasul Paulus membahasakan ketahanan iman itu dengan memakai kata tabah. Pengalaman Rasul Paulus menegaskan bahwa semakin kita terbuka pada firman, maka semakin kita merasa telanjang, semakin kita merasa rendah dan kurang. Menjalani aktivitas iman yang mengakui kelemahan dan keterbatasan memang bukanlah hal yang mudah. Manusia acap kali tergoda menjadi kuat dan penuh kuasa, sementara kelemahan atau keterbatasan acap kali disembunyikan. Akan tetapi, lagi dan lagi, Rasul Paulus menegaskan bahwa kelemahan ataupun keterbatasan bukanlah alasan yang dapat dengan mudah dipakai manusia untuk tak lagi menyenangkan hati Tuhan atau hidup tak lagi berkenan kepada Tuhan. Malah aktivitas iman manusia justru haruslah mengarah pada kebalikannya, yakni di mana keteladanan Kristus nyata di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sepanjang hari dan seterusnya. Amin. Menutup hikmat pagi ini, mari kita berdoa. Bapa, meski di sepanjang peristirahatan yang telah kami lalui, ada saja sebagian dari kami yang tak menikmati rasa lelap dan istirahat yang cukup. Namun, dilayakkan oleh-Mu menatap dan menghirup udara pagi adalah hal yang patut kami syukuri, sebab Engkau selalu berkenan membagikan kasih-Mu bagi kami. Oleh sebab itu ya Bapa, aktivitas iman yang akan kami telusuri dalam rutinitas di tengah-tengah kebersamaan dengan beragam ciptaan-Mu di muka bumi ini, kiranya Engkau menolong kami untuk mengakui
bahwa setiap kesanggupan kami melewati waktu yang bergulir dengan berjerih payah, mencurahkan segenap daya dan karsa untuk menghidupi hidup kami dan keluarga kami adalah pekerjaan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kami, sehingga mendorong kami untuk semakin tertunduk dan menunduk pada kuasa kasih-Mu yang sejati. Terpujilah Engkau, ya Bapa yang penuh kasih. Amin. Semangat beraktivitas dan tetaplah menjaga kesehatan saudara. Tuhan menopang kita dalam kasih-Nya.